Orang sekarang enggak, maunya instan. Hadisnya di mana ya? Riwayat apa? Amalkan. Gak nanya. Makanya banyak yang komplain. Katanya kalau sholat duha rezekinya berlimpah. Saya udah 20 tahun sholat duha, pancet melarat. 20 tahun saya rajin duha, miskin selalu menyertai saya. Ini yang salah sayanya atau duhanya? Kalau sholat gak mungkin salah, betul ya? Yang salah kitanya. Yang salah kitanya. Coba dilihat apa itu asbabul wurud sampai ada yang namanya sholat duha. Kenapa disyariatkan sunnah sholat duha? Coba dilihat sahabat-sahabat yang sholat duha itu para pengangguran atau bisnismen. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu para pengangguran atau orang yang ahli ke pasar. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu orang yang nganggur atau orang yang aktif bekerja. Nabi yang mensyariatkan sholat duha itu rajin tidur atau rajin ibadah, bergerak, bersosial dengan masyarakat. Yang mana? Nah, kita baru sholat duha pas nganggur. Duha nggak punya duit, duha. Begitu masuk kantor jalan nggak ada duha. Gak ada duha. Sholat duha itu disyariatkan di waktu sibuk-sibuknya manusia bekerja cari penghidupan. Artinya kamu sibuklah bekerja, sholatlah duha. Nanti berkah menyertaimu, rezeki akan mendatangimu. Di saat waktumu bekerja kamu pakai untuk hadap Allah, waktu yang kamu pakai untuk hadap Allah, sama Allah diganti rezeki yang berlimpah. Karena yang tadinya bisa dapat duit sekecil itu kamu pakai untuk hadap Allah, Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Itu sirut duha. Disitulah rahasia sholat duha. Bukan habis subuh baca wirid kemudian tidur, jam 8 bangun tidur sholat duha, 20 tahun tetap melarat, komplain sama kiai, komplain sama ustaz, komplain sama habib. Ini benernya ajaran Islam ini gimana sih? Duha katanya buat kaya, kok saya tetap miskin. Udah paham bedanya? Paham? Jadi praktek duha yang selama ini dijalankan ini sudah betul atau kurang pas? Ya, kebanyakan orang kurang pas prakteknya. Ya, mestinya ketika di kantor, jam-jam sibuknya kantor, jam-jam sibuknya kantor, jangan pas mulai kerja. Nanti kita korupsi waktu kerja, gitu kan ya? Kapan sibuk-sibuknya kantor masuk jam 8, jam 8 kurang 10. Lelah kita, mau konsentrasi, sholat duha dulu. Sholat duha dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, Allah hargai itu. Kalau orang yang kerjanya sendiri, lagi sibuk-sibuknya, dia itu mengatur tokonya, lagi asyik noto tokonya, lagi asyik terima orang beli, kemudian dia ingat ini waktu sholat duha, dia bilang sama karyawannya, wakilin ya, Allahu Akbar, sholat dulu dia. Sholat dulu. Nah ini mesti sugih dia insya Allah. Itu mendorong dia semangat untuk kerja. Paham kawan-kawan? Paham. Jadi beda ya yang baca sholat duha dari kitab sama dari ustadz. Bedanya banyak atau dikit? Banyaknya seberapa? Sangat banyak. Makanya jangan belajar dari kitab tanpa guru. Apalagi kitab itu banyak salah cetak. Sering salah cetak. Entah itu satu huruf, entah satu kata, entah satu kalimat. Namanya juga manusia. Ada faktor manusia error atau human errornya. Apa di antara faedah duha kita bisa ambil di hadis riwayat Muslim nomor hadis 724 sampai 729. Duha itu pengganti seluruh tasbih dari tubuh kita. Jadi ketika kita bangun dari tidur seharusnya seluruh sendi tubuh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa diganti dengan salat duha 2 rakaat. Maka dengan salat duha 2 rakaat itu mengganti kemudian nilai tasbih yang ada pada seluruh anggota tubuh kita. Maka antum bisa cari salat-salat misalnya surat-surah dalam Al-Quran ketika salat yang terkait dengan tasbih. Misal yang agak panjang sedikit sabbihisma rabbikal a'la. Baik, yang agak ringan sedikit idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu terkait dengan korelasi fungsi atau keadaan suasana kita dalam faedah duha dengan ayat-ayat yang terkorelasikan dengan itu. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha.